Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan merupakan kewajiban setiap orang. Karena itu, seseorang harus selalu memperhatikan kebersihan pakaian dan tubuhnya. Setiap hari, ia harus mandi, mencuci kedua tangan, serta membasuh mukanya dengan air dan sabun. Plus menggosok giginya di waktu pagi dan malam hari. Islam sangat menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan pakaian, tubuh, rumah, dan jalan raya. Islam juga mengimbau agar kita memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan gigi, tangan, dan rambut. Rasulullah bersabda, "Kebersihan itu sebagian dari iman." Nabi bersabda, "Seburuk-buruk hamba adalah yang jorok." Rasulullah bersabda, "Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang siwak, sehingga aku khawatir terhadap gigiku." Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah serta suka melihat pengaruh nikmat yang Dia berikan kepada hambanya dan membenci keputusasaan dan berpura-pura susah." Kebersihan dan kesucian tidak hanya mesti dilakukan kaum wanita saja. Kaum lelaki juga harus melakukan hal yang sama. Setiap orang harus mengindahkan kebersihan tubuh dan pakaiannya. Namun sayang, kita menyaksikan banyak kaum lelaki yang mengabaikan dan menganggap remeh semua itu. Mereka acap kali keluar rumah dengan rambut acak-acakan, pakaian kumal, bau mulut yang begitu menyengat, serta aroma keringat yang asam sehingga mengganggu orang di sekitarnya. Sebaliknya, ada pula lelaki yang begitu mengindahkan dan memperhatikan kebersihan dirinya hanya ketika berada di luar rumah. Adapun ketika berada di dalam rumah, dirinya sama sekali mengabaikannya. Tatkala pergi ke pasar, tempat kerja, atau pesta pernikahan, dirinya berusaha tampil bersih dan rapi, seperti mencukur jenggot, menyisir rambut, dan mengenakan pakaian terbaik miliknya. Namun, sewaktu pulang ke rumah, ia langsung menanggalkan pakaian bagus tersebut untuk kemudian mengenakan pakaian kotor dan lusuh. Dirinya berkeyakinan bahwa pakaian kotor dan lusuh layak dipakai di dalam rumah, sedangkan yang bersih dan bagus harus dikenakan di luar rumah. Wahai Tuan yang terhormat, kalau Anda melihat kedua tangan istri Anda kotor dan rambutnya tidak tersisir rapi, tidakkah Anda merasa tertekan? Tidakkah Anda mengharapkan dirinya berpenampilan rapi? Kalau Anda tidak mengindahkan kerapian diri di dalam rumah, niscaya pandangan istri Anda akan mengarah kepada lelaki lain yang berpenampilan rapi di luar rumah. Pada saat itu, dirinya akan mulai membanding-bandingkan Anda dengannya. Karenanya, mengapa Anda tidak tampil bersih dan rapi agar istri Anda hanya menatap diri Anda dan menganggap Anda adalah yang terbaik ketimbang siapapun. Dengan itu pula, Anda telah menjaganya dari kerusakan dan kemaksiatan. Wahai laki-laki yang mulia, apa gunanya Anda berpakaian rapi dan bagus di hadapan kaum lelaki atau wanita yang ada di kampung atau di kota? Toh, Anda tidak memerlukan mereka. Lalu, mengapa pula di hadapan seseorang yang mendampingi dan menyayangi hidup Anda malah mengenakan pakaian kumal? Rasulullah bersabda, hak seorang istri terhadap suaminya adalah menghilangkan rasa lapar, menutup aurat, dan tidak mencela perbuatannya. Kalau semua itu dilakukan suaminya, sesungguhnya demi Allah ia telah menunaikan haknya. Rasulullah bersabda, seyogianya salah seorang dari kalian merapikan dirinya untuk sang istri, sebagaimana ia menginginkan istrinya tampil rapi di hadapan suaminya. Imam Ali bin Musa Ar-Ridho berkata, wanita-wanita Bani Israel keluar dari kesucian menuju kemaksiatan. Mereka tidak keluar kecuali dikarenakan kurang rapinya penampilan suami mereka. Menghibur istri. Baik laki-laki maupun perempuan jelas membutuhkan belai lembut kasih sayang. Dan ada kalanya kebutuhan tersebut jauh lebih besar dari biasanya. Umpama dalam keadaan sakit atau sedang tertimpa musibah. Orang yang sedang sakit memerlukan seseorang yang mengasihi dan menyayanginya. Bahkan terkadang itu lebih dibutuhkannya ketimbang kehadiran seorang dokter atau obat-obatan. Seorang perawat dalam hal ini bisa memainkan peran seperti itu. Ia dapat menenangkan syaraf si sakit dengan cara mengasihi dan bertutur kata nan lembut. Karenanya semangat si sakit tersebut kembali bangkit
dan mengharap dirinya segera sembuh. Ketika sedang berbaring sakit, seorang istri sangat tentu mengharapkan suaminya lebih memperhatikan dirinya ketimbang kedua orang tuanya. Ia ingin agar sang suami membuktikan kecintaan, kesetiaan, dan keterikatan terhadap dirinya. Seorang wanita yang selalu bekerja sepanjang hari layaknya pembantu yang tidak mendapat upah dari jerih payahnya, ketika jatuh sakit, berhak mengharapkan suaminya berusaha sungguh-sungguh dalam memulihkan kesehatannya. Namun sayang, sebagian kecil suami tega mengabaikan istrinya yang sedang menderita sakit keras. Para suami semacam ini hanya memperdulikan kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri atau egois. Beberapa dari mereka gemar memperlakukan istri yang kala itu masih sehat walafiat dengan semaunya. Tapi sewaktu istrinya jatuh sakit, ia enggan mengeluarkan uang barang seperser pun demi kesembuhan istrinya. Bahkan ada pula sebagian suami yang kabur meninggalkan istrinya yang saat itu membutuhkan uang cukup banyak untuk melakukan operasi. Di sini, kita harus menanyakan kepada mereka, inikah yang disebut kejantanan? Inikah kesetiaan yang mereka maksudkan? Konon, seorang wanita bernama Fulanah mengeluhkan suaminya. Saya telah menghabiskan sebagian besar umur saya dalam suka maupun duka bersama suami. Karena itu saya mengerahkan segenap apa yang ada pada diri saya demi menyenangkan suami. Namun sekarang, tatkala penyakit saya bertambah parah, ia mengusir saya keluar dari rumah sambil berkata, "Aku tidak menyukai istri yang penyakitan." Wahai Tuan yang mulia, apabila Anda mengharapkan kehidupan keluarga Anda dibalut kebahagiaan, segera selamatkan istri Anda dari penderitaan yang dihadapinya. Anda harus memberikan perhatian terhadap kesusahan dirinya, sebagaimana dirinya dulu memperhatikan kesusahan Anda. Sekarang, ia jauh lebih membutuhkan kasih sayang, kecintaan, belayan lembut, dan perhatian Anda ketimbang sebelumnya. Bawalah dirinya ke dokter, siapkan obatnya, dan pintalah anak-anak agar diam, sehingga rumah menjadi sunyi dan tenang. Demikianlah, kalau Anda enggan melakukannya, niscaya ketika sedang sehat, dirinya tidak lagi membutuhkan Anda. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, dan saya adalah sebaik-baik orang di antara kalian bagi keluargaku. Rasulullah juga bersabda, barang siapa berusaha menunaikan kebutuhan orang yang sedang sakit, dosa-dosanya akan rontok sebagaimana dirinya baru dilahirkan ibunya. Seorang laki-laki Ansor berkata, atas nama ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, kalau orang yang sakit termasuk keluarganya, bukankah pahala yang didapatkan lebih besar kalau dirinya berusaha memenuhi kebutuhan mereka? Rasul menjawab, iya. Ekonomi keluarga. Secara syariat dan norma kemasyarakatan, kaum laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, seperti menyediakan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan sewaktu istrinya jatuh sakit. Apabila menolak memenuhi sebagian hal di atas, dirinya akan diminta bertanggung jawab di hadapan syariat dan hukum kemasyarakatan. Ada kalanya istri dan anak-anak tidak mengetahui kesulitan yang dihadapi kaum laki-laki. Mereka acap kali menuntut dibelikan ini dan itu. Terkadang kaum laki-laki memenuhi begitu saja permintaan tersebut sehingga uangnya ludes. Ini jelas keliru. Adapun laki-laki yang cerdas dalam mengatur kehidupan ekonominya, selalu berusaha membeli sesuatu yang lebih penting ketimbang yang penting. Ini lebih memprioritaskan segenap hal penting dan bersifat primer sesuai kemampuan keuangannya. Baru kemudian dirinya secara berangsur-angsur membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Dirinya sudah menyiapkan dana yang sekiranya diperlukan untuk mengobati anggota keluarga yang jatuh sakit dan lain sebagainya. Lelaki berakal selalu berusaha membeli sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Kalau tanpa perhitungan dan bersikap boros, dirinya pasti akan terkondisikan untuk berhutang. Kalau sudah demikian, di suatu hari kelak, dirinya pasti akan terjebak kondisi perekonomian yang tidak diinginkan. Allah menyebut orang-orang yang tidak boros dalam membelanjakan uangnya sebagai orang yang beriman. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan
dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Aku menjamin orang yang berharap untuk tidak membutuhkan." Dalam kesempatan lain, beliau berkata, 4 hal yang menjadikan doa seorang laki-laki tidak dikabulkan, yaitu yang duduk di rumahnya seraya berkata, "Ya Allah, berilah aku rezeki." Maka dikatakan kepadanya, "Bukankah aku telah memerintahkanmu untuk mencari?" Yang memiliki istri seraya berkata, "Bukankah aku telah pasrahkan urusan istriku kepadamu?" Yang memiliki harta kemudian dihabiskan seraya berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki." Maka dikatakan kepadanya, "Bukankah aku telah memerintahkanmu untuk berhemat?" Dan yang memiliki harta tetapi dipinjamkan tanpa kejelasan, maka dikatakan kepadanya, "Bukankah aku memerintahkanmu untuk bersaksi?" Abdullah bin Aban berkata, "Aku menanyakan kepada Abu Al-Hasan tentang nafkah terhadap keluarga. Imam mengatakan, antara 2 makruh, yaitu israf atau berlebih-lebihan dan kikir." Seorang lelaki berakal seyogianya menjauhkan diri dari kebiasaan berhutang, apalagi kalau itu dimaksudkan untuk sekedar membeli peralatan rumah tangga yang tidak terlalu penting. Menurut perspektif syariat, sistem perekonomian yang bertumpu di atas sistem hutang piutang amatlah buruk. Membeli peralatan rumah tangga yang kurang penting dengan cara berhutang memang menjadikan kehidupan keluarga secara lahiriah begitu indah. Namun, itu menjadikan tiada artinya karena pada saat yang sama, keharmonisan dan kebahagiaan keluarga mulai tercerabut. Begitu pentingkah perabotan rumah tangga sehingga harus dibeli dengan cara berhutang? Padahal, dengan begitu sepanjang umurnya si penghutang akan terus mengucurkan keuntungan kepada pemilik bank atau tempat peminjaman lainnya. Bukankah sebaiknya ia bersabar barang sejenak sampai keadaan ekonominya membaik, sehingga dirinya sanggup membeli apa yang diinginkan dengan harga yang masuk akal? Benar kalau dikatakan bahwa uang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Namun yang lebih penting lagi adalah cara menafkahkannya. Banyak keluarga yang berhutang ke sana kemari demi membeli sesuatu yang bisa menaikkan gengsinya. Sebaliknya, banyak pula keluarga yang hidup tenang dan damai sekalipun tidak memiliki gengsi yang tinggi. Jenis keluarga yang terakhir saya sebutkan adalah keluarga yang lebih memprioritaskan kebutuhan serta menjauhkan diri dari kebiasaan berlebihan, sebagaimana mereka menjauhkan kekikiran. Dengan begitu, kebaikan sebuah keluarga tergantung dari bagaimana sang suami mengatur keuangannya. Kalau pengaturan tersebut ditangani anggota lainnya, maksudnya diwakilkan kepada anggota keluarga lain atas persetujuan suami, dirinya dari waktu ke waktu tetap wajib mengauditnya atau memeriksanya agar urusan ekonomi rumah tangga tidak sampai berantakan. Harta benda dicari demi memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk ditumpuk dan disimpan. Laki-laki yang mengumpulkan harta namun tidak dibagi-bagikan kepada keluarganya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup. Dirinya selalu dihantui rasa curiga, dan kalau dirinya meninggal dunia, maka harta bendanya itu akan habis dibagi-bagikan di antara istri dan anak-anaknya. Karenanya ia akan tetap merugi, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Rasulullah bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang hanya menafkahkan untuk dirinya sendiri dan kikir terhadap keluarganya." Imam Ali bin Musa Ar-Ridha berkata, "Seyogianya laki-laki memberikan hartanya kepada keluarganya agar mereka tidak mengharapkan kematiannya." Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Berikanlah keluarga kalian di setiap hari Jumat sedikit buah apel agar mereka menyukai hari Jumat." Membantu istri di rumah. Tanggung jawab untuk menunaikan pekerjaan rumah tangga memang berada di pundak wanita. Namun itu bukan berarti para suami berlepas tangan. Sementara dirinya tahu bahwa pekerjaan tersebut amatlah banyak sekaligus menyulitkan. Para ibu rumah tangga bekerja siang dan malam demi membahagiakan suami serta anak-anaknya. Namun, bagaimanapun kerasnya bekerja, dirinya tetap mustahil menuntaskan seluruh pekerjaan rumah tangga. Terlebih kalau rumahnya kedatangan tamu. Oleh sebab itu, sudah seyogianya kaum laki-laki membantu sebagian pekerjaan tersebut.
Ini merupakan bukti hidupnya kecintaan dan keharmonisan dalam keluarga. Adapun kalau ia menganggap pekerjaan rumah tangga itu bakal menjatuhkan wibawa dan kehormatannya di hadapan sang istri, jelas keliru besar. Bahkan sebaliknya, sang istri akan menganggap bahwa suaminya tidak lagi mengasihinya dan telah menjadikan rumah semata-mata sebagai tempat memerintah. Dirinya ibarat seorang komandan tentara yang berhak memerintah dan melarang, sementara pasukannya tidak berhak menolak. Rasulullah acap kali melakukan pekerjaan rumah tangga, dan itu tidak menjadikan wibawa beliau jatuh. Aisyah, salah seorang istri Nabi, berkata, Rasulullah menambal sandal dan bajunya, membuka pintu, memerah susu kambing, mengikat unta dan memerah susunya, menggiling gandum bersama pembantu dan memotong daging. Demikian pula halnya dengan Imam Ali bin Abi Thalib, serta seluruh imam suci yang giat bekerja di rumah demi membantu istri masing-masing. Mengandung dan melahirkan. Masa kehamilan dipandang sebagai masa yang paling sensitif bagi kaum wanita dan janinnya. Jenis makanan yang disantap serta kondisi jiwa dan fisiknya berpengaruh besar terhadap janin yang ada di rahimnya. Keadaan sang janin, sehat atau sakit, kuat atau lemah, berparas cantik atau jelek, cerdas atau bodoh, akan ditentukan selama rentang masa sensitif ini. Seorang ulama menuliskan, kedua orang tua dapat mendidik anaknya dalam istana kebahagiaan dan kesehatan atau di dalam gubuk kurma yang sudah reot. Namun, ruh kemanusiaan tidak akan pernah menyenangi dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di tempat yang kedua. Karena itu, kedua orang tua mengemban tanggung jawab sangat besar di pundaknya. Masa kehamilan adalah masa istimewa. Kita tidak dapat memperlakukan istri yang sedang hamil sebagaimana sebelumnya, ketika dirinya tidak sedang mengandung. Sebab, keadaan itu menyertai lahirnya tanggung jawab besar yang harus diemban kedua orang tua. Di sini saya akan mengemukakan sejumlah noktah penting. 1. Menyusun program makanan. Sesungguhnya, janin yang hidup di rahim ibu memperoleh makanan dan tumbuh dari darah ibunya. Karena itu, seorang ibu harus memakan makanan yang kaya gizi serta mengandung unsur tambang, minyak, dan gula. Semua itu agar kebutuhan janin dapat terpenuhi. Apabila sang ibu tidak mengkonsumsi unsur-unsur vitamin, garam, dan tambang dikarenakan berbagai alasan, niscaya keselamatan diri dan anaknya akan terancam. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, Allah berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Artinya, makan dari apa yang dimakan ibunya serta minum dengan apa yang diminum ibunya. Sang janin hidup dari itu semua. Sewaktu mengidam, seorang wanita acap kali tidak menyukai, bahkan membenci sebagian makanan yang mengandung unsur yang dibutuhkan janin serta ibunya. Karenanya, wanita yang mengalami keadaan demikian haruslah mengkonsumsi makanan lain yang juga kaya vitamin, garam, dan unsur tambang sebagai ganti makanan yang tidak disukainya. Seorang suami jelas harus menyediakan makanan yang bermanfaat bagi ibu serta janinnya. Kalau tidak, ia sesungguhnya telah memiliki andil yang besar dalam menjerumuskan istri dan janinnya ke jurang bahaya. Dan dirinya akan mengetahui hasil perbuatannya itu di akhirat kelak. 2. Pikiran tenang. Wanita hamil tidak boleh dibebani persoalan berat. Pikirannya harus senantiasa tenang. Syaraf wanita hamil sangatlah sensitif dan lemah. Kalau kondisi kejiwaannya baik, maka kondisi kejiwaan janin di rahimnya juga akan baik. Kalau tidak, janinnya akan terlahir dalam keadaan cacat dan sebagainya. Menciptakan suasana hati yang tenang merupakan tugas laki-laki. Apabila memperlihatkan rasa cinta dan sayangnya terhadap sang istri, niscaya dirinya akan mampu menenangkan syaraf dan jiwa istrinya. 3. Tidak melakukan gerakan berbahaya. Di masa kehamilan, seorang wanita jelas membutuhkan istirahat yang cukup. Dirinya tidak dibolehkan melakukan berbagai pekerjaan berat yang menggunakan otot dan kecepatan. Kalau itu dilakukan, akan sangat berbahaya bagi kondisi janin. Tugas atau pekerjaan berat itu seyogianya ditangani sendiri oleh sang suami. Dan suami harus melarang istrinya yang sedang hamil melakukan pekerjaan berat sekalipun di dalam rumah. 4. Rasa takut. Salah satu masalah yang dihadapi wanita hamil adalah ketakutan.
Terlebih bila kehamilan tersebut merupakan yang pertama kali dialami. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan wanita yang memang sangat penakut dalam menghadapi keadaan demikian. Karenanya, dalam masa-masa berbahaya dan sensitif ini, suami harus selalu menghibur, berbicara lembut, dan menjelaskan kepada istrinya bahwa rasa takut tersebut justru akan membahayakan janinnya. Sang suami harus meyakinkan istrinya bahwa dengan tetap tenang dan menjaga kesehatannya, proses kelahiran janinnya kelak akan berjalan lancar sebagaimana umumnya. Seluruh wanita tanpa kecuali akan menghadapi fase ini. Kalau perlu, sang suami mendampingi selalu istrinya dan senantiasa memohon perlindungan dari Allah yang merupakan sebaik-baik penjaga dan maha pengasih terhadap hambanya. 5. Proses kelahiran tidak bebas dari rasa sakit. Setelah melahirkan, dimulailah episode keletihan dan kesembuhan yang menyertai masa menyusui sang bayi mungil. Dengan rasa sakit yang harus dirasakan ketika mengandung dan melahirkan, kita tentu tidak dapat mengatakan bahwa sang bayi tersebut hanya menjadi tanggung jawab ibunya sendiri. Suaminya, sekalipun tidak ikut merasakan sakit sebagaimana yang dialami istrinya, jelas harus ikut pula bertanggung jawab lantaran telah memiliki andil dalam membuahkan janin, dengan mengeluarkan sperma untuk kemudian bertemu dengan ovum atau sel telur. Berdasarkan itu, para suami harus membantu istrinya ketika sedang hamil maupun melahirkan. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan keadaan terbaik bagi proses kelahiran janin yang dikandung istrinya, umpama dengan mengajaknya ke dokter spesialis atau menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Kalau perlu, dirinya ikut mendampingi sang istri pada detik-detik kelahiran si jabang bayi. Setelah melahirkan, ia harus segera menemui istrinya dan mengucapkan selamat atas kelahiran bayinya untuk kemudian membawanya pulang ke rumah yang sebelumnya telah dipersiapkan sedemikian rupa. Di rumah, istrinya itu dibuat tenang dan senang, serta tidak diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang berat. Kehidupan suami istri secara demikian niscaya akan diterangi cahaya kebahagiaan dan keharmonisan. Terhadap laki-laki yang berperilaku semacam ini, Allah akan menganugerahkan pemberian terbaik, baik dalam kehidupannya di dunia, terlebih di akhirat kelak. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Barang siapa yang berbuat baik kepada keluarganya, Allah akan menambah umurnya." Membantu istri di masa perawatan. Baik suami maupun istri memiliki andil yang sama dalam membuahkan anak-anaknya. Karena itu, perawatan anak-anak harus diemban keduanya. Para istri menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang dan siap menanggung segala derita. Di malam hari dirinya tidak memejamkan mata demi menyiapkan makanan, membersihkan, menghibur serta mendiamkan anaknya. Namun, itu bukan berarti para suami bisa ongkang-ongkang kaki dan mengatakan bahwa semua itu merupakan tanggung jawab penuh ibu rumah tangga. Sewaktu mendengar jerit lapar atau kesakitan anaknya, dirinya langsung berteriak memanggil istrinya dengan wajah berang seraya mengomel. "Bawa anak itu ke kamar lain, karena aku ingin istirahat. Sepanjang hari aku bekerja, sekarang aku letih dan ingin tidur." Tidak, saudaraku yang mulia. Anda, sebagaimana istri Anda, memiliki andil dalam melahirkannya. Sebaiknya Anda membantu istri Anda untuk menunaikan pekerjaannya. Tegakah Anda membiarkan istri Anda dibelit persoalan tersebut? Ataukah Anda tidak punya pikiran? Tegakah Anda meninggalkan istri Anda bersama jeritan bayi agar Anda dapat beristirahat sepanjang hari? Apabila Anda letih lantaran bekerja sepanjang hari, begitu pula dengan istri Anda yang seharian letih bekerja di dalam rumah. Saudaraku yang terhormat, akhlak Islami dan aturan berkeluarga mengajarkan Anda membantu istri dalam keadaan demikian. Bantulah istri Anda mendiamkan dan menenangkan bayi. Apabila istri memejamkan matanya barang 1 atau 2 jam lantaran keletihan dan tidak tidur di malam hari, sebaiknya Anda yang menjaga bayi atau menggantikan istri barang 1 atau 2 jam. Sewaktu istri Anda sibuk dengan bayinya, pergilah ke dapur untuk menyiapkan makanan dan teh hangat untuk Anda berdua. Kemudian panggil istri Anda untuk segera sarapan dan Anda menggantinya menjaga sang bayi. Kesimpulannya, kebiasaan tolong-menolong dalam hal seperti ini sangatlah penting. Semua itu akan menjadikan keadaan rumah bagaikan surga.
Kalau Anda melakukan semua itu, niscaya istri Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan Anda. Jelas, harus dikatakan bahwa wanita selayaknya tidak mengharapkan suami melakukan banyak pekerjaan domestik dalam rumah dikarenakan kesibukannya bekerja di luar rumah. Namun dirinya boleh berharap agar sang suami membantu dan menjadi sandaran hakiki sewaktu dirinya dalam keadaan terjepit. Bersegera pulang ke rumah. Laki-laki yang belum menikah jelas memiliki kebebasan. Dirinya bebas menentukan kemana pergi dan kapan pulangnya. Namun setelah menikah, dirinya mau tak mau wajib mengubah kebiasaan itu. Dirinya harus mengerti bahwa sang istri telah letih bekerja sejak pagi hingga malam hari. Memasak makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan menunggu kedatangan sang suami dengan penuh kesabaran. Lebih-lebih anak-anak yang rindu menanti kedatangan ayahnya sebelum pergi tidur. Karenanya, janganlah kaum laki-laki menghabiskan malam harinya di luar dan pulang ke rumah sebelum fajar menyingsing. Sungguh tidaklah manusiawi kalau seorang lelaki mencari kesenangan di luar sementara di rumah sejumlah orang sangat mengharap kepulangannya. Wahai laki-laki, apakah Anda menikah dengan seorang pembantu yang menyediakan makanan serta mencucikan baju untuk Anda? Sesungguhnya istri merupakan teman Anda dalam suka maupun duka. Dirinya tidak datang ke rumah Anda untuk sekedar bekerja siang dan malam demi sesuap nasi. Tidak, dirinya mendatangi Anda sebagai teman hidup. Laki-laki yang tidak berperasaan acap kali berputar-putar di jalan mencari tempat bersenang-senang dan duduk-duduk, dengan meninggalkan wanita suci dan anak-anak tidak berdosa yang menunggu di rumah sepanjang hari. Saat itu, mereka menghamburkan banyak uang yang sesungguhnya amat dibutuhkan di rumah. Berdasarkan itu, banyak istri yang menuntut cerai demi terbebas dari belenggu kehidupan kelam semacam itu. Alkisah, setelah menceraikan istrinya di pengadilan, seorang lelaki berkata, "Di awal pernikahan saya berteman dengan orang-orang berakhlak buruk. Jadinya saya sering meninggalkan istri yang masih muda sendirian di rumah. Saya memang mereguk kenikmatan di sana-sini. Namun istri saya tidak tahan lagi dan menuntut cerai setelah kami hidup beberapa tahun. Saya memiliki 10 orang anak dan pengadilan memutuskan bahwa saya hanya dapat berjumpa dan melihat anak saya sebanyak 2 kali dalam sebulan. Namun mereka sendiri enggan bertemu denganku, bahkan merasa tertekan. Saya amat sedih dan menyesali pekerjaan memalukan itu." Dalam kisah lain, seorang wanita berkata, "Dada saya terasa penuh sesak. Saya juga merasakan kematian sedang menjemput secara perlahan-lahan. Semua itu disebabkan tiadanya perhatian suami terhadap diri saya. Dia tidak berpikir dan tidak merasakan kesendirian saya yang mematikan itu. Setiap hari ia meninggalkan saya sendirian dan pergi ke tempat-tempat hiburan, kemudian pulang di larut malam." Wahai laki-laki yang terhormat, sekarang Anda telah menikah dan memiliki anak. Sudah selayaknya Anda tidak berperilaku seperti sebelum menikah. Tidakkah Anda berpikir tentang masa depan Anda sekeluarga? Kapan Anda akan meninggalkan berbagai kesenangan semu dan bersifat sementara itu? Bukankah sebaliknya orang yang sudah menikah segera pulang ke rumah dan duduk bersama istri dan anak-anaknya dalam keadaan berbahagia? Pulang ke rumah di tengah malam sama sekali tidak bermanfaat, sekalipun itu bukan untuk kemaksiatan. Bersikap setia. Dengan menikah, kesendirian seseorang seketika itu berubah menjadi kebersamaan. Setelah menikah, seseorang harus mengindahkan segenap aturan hidup berkeluarga. Seorang suami harus gigih berusaha demi membahagiakan istrinya, begitu pula sebaliknya. Suami menjadi teman istri, dan istri menjadi teman suaminya. Istri membantu suami yang sedang kesusahan, dan suami bersikap setia terhadap istri, baik dalam keadaan senang maupun susah. Nilai kemanusiaan, di samping ikrar yang diucapkan sewaktu menikah, mengharuskan pasangan suami istri untuk saling setia sampai akhir hayatnya. Wanita yang dulu menolak lamaran orang lain dan hanya menerima lamaran Anda sebagai suaminya, telah memutuskan seluruh harapannya kecuali terhadap diri Anda. Karena itu, janganlah Anda mengkhianati dan meninggalkannya seorang diri. Sewaktu Anda melihat kerutan di wajahnya yang menandakan usianya sudah lanjut,
jauhkanlah pikiran Anda untuk menikah lagi. Istri Anda selalu mendampingi Anda di waktu senang, terlebih susah. Setiap hari dirinya bekerja di rumah tanpa menghiraukan rasa lapar. Karena itu, janganlah Anda melupakannya sewaktu Allah menganugerahkan Anda rezeki yang berlimpah. Dengan melupakannya, Anda bukanlah orang jantan. Sebagian lelaki sungguh tidak berperasaan. Mereka selalu memerintahkan istrinya bekerja selama masih muda. Namun, ketika istrinya beranjak tua, dirinya langsung meninggalkannya sendirian, kalau perlu menyiksanya agar si istri menuntut cerai dan mencari kesenangan serta hiburan di tempat lain. Saya akan mengemukakan beberapa contoh. Seorang lelaki menceraikan istrinya dengan alasan bosan. Ia mengatakan, "Setelah saya menikah dengannya, ayah saya meninggal dunia dan paman saya ditimpa kerugian sangat besar." Seorang lelaki lain menjelaskan alasannya menceraikan istrinya. "Saya menceraikan istri lantaran saya memang tidak mencintainya. Walaupun untuk menikahinya, saya harus menanggung resiko cinta." Setelah mengeluhkan kelakuan suaminya, seorang wanita bernama Fulana berkata, "Saya menghabiskan sebagian besar umurku untuk berhikmat kepadanya. Saya hidup bersama dan mendampinginya dalam keadaan miskin maupun kaya, serta selalu berusaha membuatnya rela. Namun sekarang, ia malah mengusir saya dari rumah sambil mengumpat. Saya tidak menginginkan seorang istri yang sakit-sakitan." Tuan yang terhormat, Anda adalah manusia, bukan binatang. Mengapa Anda hanya mengikuti hawa nafsu saja? Tidakkah Anda tahu bahwa manusia memiliki perasaan? Istri Anda telah menghabiskan umurnya demi diri Anda. Dirinya telah meninggalkan orang tua dan sanak kerabat yang dicintainya hanya demi Anda. Karenanya, pantaskah Anda meninggalkannya sewaktu dirinya jatuh sakit untuk kemudian mencari kesenangan di tempat lain? Kalau begitu kenyataannya, Anda adalah orang zalim dan akan menanggung akibat di dunia, terlebih di akhirat. Kalau Anda menikah untuk kedua kalinya, niscaya kebahagiaan hidup Anda tak akan langgeng. Allah akan menjatuhkan berbagai macam malapetaka hidup. Selain itu, air muka atau kewibawaan Anda di hadapan orang banyak akan lenyap. Bahkan akibat perbuatan itu, Anda akan dicela dan dibenci banyak orang, termasuk keturunan Anda sendiri. Wahai tuan yang berwibawa, kalau istri Anda jatuh sakit, segeralah bawa berobat. Kalau dirinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, jadilah lelaki jantan yang tidak akan menikah selama dirinya masih hidup. Apabila Anda jatuh sakit dan istri Anda menuntut cerai dari Anda, apakah Anda bisa membenarkan perilaku istri Anda itu? Atau sebaliknya, Anda akan memaki-makinya di hadapan banyak orang? Kesetiaan merupakan sesuatu yang baik dan terpuji. Oleh karenanya, jadilah orang yang setia. Masalah pendidikan. Sewaktu istri Anda memasuki rumah Anda untuk kali yang pertama, maka tanggung jawab untuk menata isi rumah berada di pundaknya. Namun, tanggung jawab tersebut harus disertai berbagai pengetahuan. Karenanya, sang suami jangan terlalu mengharapkan istrinya sudah paham betul tata cara bertamu dan menjamu tamu, bergaul, memasak, dan mencuci pakaian. Boleh jadi dirinya mengerti cara memasak, namun begitu lugu dalam hal menerima tamu atau lainnya. Kalau memang demikian, apa yang harus dilakukan? Sang suami harus mengajarkan istrinya demi menutupi kekurangan tersebut. Dirinya harus bersabar menghadapi istrinya. Dalam keadaan seperti ini, lelaki tersebut juga bisa meminta bantuan wanita lain, umpama bibinya atau ibunya. Apabila istrinya merasa malu, sebaiknya sang suami membeli buku-buku yang berkenaan dengan segenap hal yang ingin diajarkan kepada istrinya. Ya, semua itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang tinggi. Namun hasilnya kelak akan sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Laki-laki muslim yang baru menikah harus menyadari bahwa banyak wanita muslimah yang belum mengerti betul hukum Islam. Memang, seharusnya mereka mempelajari semua itu, umpama berkenaan dengan hukum dasar fikih seperti wudu, mandi, tayamum, dan sholat, dari kedua orang tuanya yang justru meremehkannya. Karenanya, Anda harus mengajarkan istri Anda segenap hal yang diwajibkan dan diharamkan dalam Islam, akidah, dan akhlak Islami. Tentunya disesuaikan dengan kemampuannya.
Kalau istri Anda mampu menyerap ilmu yang Anda sampaikan, itu merupakan kebaikan di atas kebaikan. Kalau tidak, sebaiknya Anda bermusyawarah dengan orang yang berwenang dalam hal ilmu pengetahuan. Berikanlah dirinya sejumlah majalah dan buku-buku yang berhubungan dengan hal ini. Jangan pula untuk selalu memberi motivasi yang baik untuk terus giat mempelajarinya. Mintalah sebagian wanita untuk menemani istri Anda beberapa saat, dan mintalah mereka mengajarkan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Risalah Amaliyah, atau kitab tuntutan fikih yang ditulis ahli fikih dan para maraji. Alhasil, memerintahkan untuk selalu mengerjakan kebaikan, mencegah keburukan, serta membimbing istri merupakan tugas suami. Kalau tugas syariat ini dilaksanakan, insya Allah dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan seorang istri yang religius, afifah, serta berakhlak luhur. Selain itu, dirinya akan mendapat manfaat di dunia sekaligus pahala di akhirat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Tatkala ayat tersebut turun, Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, seorang lelaki muslim duduk dan menangis seraya berkata, "Aku tidak berkuasa terhadap diriku dan aku membebani keluargaku." Rasulullah berkata kepadanya, "Engkau cukup memerintahkan mereka dengan apa yang engkau dapat lakukan serta melarang mereka dengan apa yang dapat kamu hindari." Rasulullah bersabda, laki-laki merupakan pemimpin keluarganya dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dalam kesempatan lain, Rasul bersabda, "Nasihatilah mereka dengan baik sebelum mereka memerintah kalian dengan kasar." Meminta keturunan. Salah satu hal yang acap kali memicu pertengkaran suami istri adalah meminta keturunan. Bahkan semua itu bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Seorang wanita bernama Fulana menuturkan kisahnya di hadapan pengadilan pengawasan anak-anak. Sewaktu menikah dengan lelaki ini, usia saya sudah 27 tahun. Lelaki ini pada akhirnya mampu merampungkan studinya dan mulai mengajar di salah satu universitas di Iran. Saya merasa sangat bahagia tatkala menikah dengannya. Namun lambat laun saya dibuatnya gila. Suami saya bersikeras hanya ingin memiliki seorang anak saja. Saya sama sekali tidak memahami keinginan dirinya. Kami berdua sama-sama sehat dan kuat serta memiliki harta yang cukup, bahkan berlebihan, untuk membiayai pendidikan sejumlah anak. Apa yang mencegah kami memiliki 2 orang anak sopan dan cantik? Seorang wanita lain berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Namun keluh kesahnya menunjukkan bahwa kesabarannya telah habis. Dirinya sudah tidak lagi sanggup bertahan hidup dengan suaminya. Ia telah bersepakat dengan suaminya untuk bercerai. Dalam pada itu menyembul harapan bahwa dengan meninggalkan dokter yang selalu sibuk dengan penelitian ilmiahnya itu, dirinya akan mendapatkan lelaki lain yang akan memandangnya sebagai seorang ibu. Memiliki dan mencintai anak merupakan dorongan fitrah setiap insan. Bahkan dalam tingkat tertentu, binatang juga memiliki kecenderungan yang sama. Keberadaan seorang anak merupakan buah dari pernikahan sekaligus menjadi peninggalan terbaik dari seseorang yang telah wafat. Sekalipun sudah meninggal dunia, arsip pahala dan dosanya tidaklah ditutup mengingat anaknya masih hidup. Seseorang yang telah berumur dan tidak memiliki keturunan, niscaya akan digigit kesendirian. Keberadaan anak-anak dapat mengokohkan ikatan keluarga dan menjadikan kedua orang tuanya giat bekerja. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, merupakan kebahagiaan seseorang yang memiliki anak yang salih. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin mengikuti sunnahku, menikahlah, mintalah anak. Karena pada hari kiamat kelak aku berbangga atas banyaknya umatku. Ya, mencintai anak merupakan sesuatu yang bersifat fitriah. Namun terdapat sebagian orang yang mengidap penyakit jiwa sehingga tidak memiliki kecintaan pada anak-anaknya lantaran takut hidup miskin dan kekurangan. Padahal Allah telah menjamin rezekinya. Bakar bin Saleh menulis surat kepada Abi Al-Hasan. Selama 5 tahun ini saya berusaha tidak memiliki keturunan
Dan itu dikarenakan istri saya menolaknya dengan mengatakan bahwa kami sulit mendidik mereka lantaran serba kekurangan. Apa pendapat Anda? Imam menjawab surat saya. Mintalah anak karena Allah lah yang akan memberi mereka rezeki. Allah akan melipat gandakan rezeki kedua orang tuanya melalui anaknya. Banyak orang yang hidup susah, kemudian dibukakan rezekinya oleh Allah setelah minta dikaruniai seorang anak. Sebagian orang mengira bahwa keberadaan anak hanya akan mengusik istirahat dan kesenangan kedua orang tua. Padahal, keberadaan anak merupakan penghibur terbaik bagi mereka. Ya, menjaga dan mendidik anak bukanlah hal yang mudah, namun itu akan terasa mudah kalau seseorang melakukannya berdasarkan kecenderungan fitriahnya. Berharaplah selalu agar anak-anak kita menjadi seseorang yang bermanfaat di masa depan. Memang tak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, sebagian suami yang lebih mengedepankan egonya, kukuh menolak kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Sungguh aneh dan menggelikan apabila seseorang yang cerdas enggan memiliki keturunan. Ada kalanya pertengkaran suami dan istri, sebagian pasangan suami dan istri yang tidak menginginkan kehamilan di awal pernikahannya. Alasannya, pada saat-saat seperti itu, mereka ingin menikmati habis-habisan kesenangan serta kenikmatan hidup berbulan madu. Mereka menganggap kehadiran seorang anak hanya akan mengusik semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menyatakan bahwa mendapatkan anak pada saat masih muda merupakan hal yang paling baik. Anak-anak yang tumbuh dewasa dan mendapati kedua orang tuanya masih relatif muda, jauh lebih baik ketimbang mendapati keduanya sudah tua renta. 1. Anak yang terlahir dari kedua orang tua yang masih muda akan sehat dan kuat. 2. Anak-anak tersebut akan melewati hari-hari yang cukup panjang bersama kedua orang tuanya yang masih muda. Dan kedua orang tuanya juga akan lebih banyak memberikan manfaat bagi proses pendidikannya secara umum. Sementara itu, anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang sudah tua tidak akan memperoleh pendidikan yang layak. Itu lantaran umur keduanya sudah sedemikian lanjut. 3. Anak yang terlahir sewaktu kedua orang tuanya masih muda sanggup menggapai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan di dunia. Karenanya, tak diragukan lagi bahwa mendapatkan keturunan sewaktu masih muda jauh lebih baik ketimbang di masa tua. Namun janganlah persoalan ini dibesar-besarkan sedemikian rupa sehingga bisa memicu perceraian. Seorang wanita seraya membawa kedua anaknya berkata, "Saya telah melahirkan 2 anak perempuan selama 4 tahun pernikahan saya. Namun lantaran keinginan suami yang terus-menerus memaksa saya mendapatkan anak lelaki, saya kembali mengandung dan melahirkan anak perempuan yang ketiga. Suami saya bekerja sebagai karyawan di salah satu bank dan gaji bulanannya tidak mencukupi bagi kehidupan kami berlima. Namun semenjak dulu, ia meminta saya mengandung lagi seraya berharap saya melahirkan seorang bayi lelaki. Saya tidak mau lagi menuruti kemauannya. Pasalnya, kami tidak memiliki apapun kecuali gaji bulanannya yang kecil, sementara kebutuhan anak-anak semakin besar, khususnya untuk biaya pendidikannya. Terus terang, semua itu sama sekali tidak cukup untuk membiayai hidup kami. Saya sudah sering menjelaskan kepadanya bahwa tak ada beda antara lelaki dan perempuan. Namun saya tak kunjung mengerti mengapa dirinya begitu berhasrat mendapatkan anak lelaki. Celakanya, ia tetap ngotot dan tidak mengindahkan perkataan saya dan tetap memaksa saya kembali mengandung. Saya mulai merasa takut dan cemas. Jangan-jangan saya kembali melahirkan seorang anak perempuan yang keempat. Tentu ia akan menuntut saya kembali hamil untuk yang kelima kalinya dengan alasan yang sama. Mulai saat itu, kami sering bertengkar. Itulah yang menyebabkan saya mendatangi pengadilan ini. Dalam kasus semacam itu, sang suami sebaiknya memperhatikan nasib pendidikan anak-anaknya. Dirinya harus mengukur kemampuan keuangannya, apakah mencukupi untuk membiayai kehidupan keluarga besarnya. Dengan demikian, ia harus menyambut seruan akal sehat dan hati nuraninya untuk segera berhenti memaksa sang istri melahirkan anak, sehingga dirinya mampu membiayai pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Kalau tidak, jangan salahkan siapapun kalau sang istri kemudian menuntut cerai. Banyak atau sedikitnya anak bukanlah persoalan prinsip, sehingga harus menyita pikiran kita.
Itu tak lebih dari persoalan remeh yang tidak pantas dipikirkan secara berlarut-larut, sampai-sampai harus mengorbankan, bahkan menyudahi, keharmonisan dan kesucian hidup berumah tangga. Memang, rata-rata suami termasuk sebagian istri lebih mengutamakan kehadiran anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Apabila Allah memberi karunia seorang anak perempuan, ibunya bisa saja rela. Namun sang ayah, sekalipun tidak memiliki alasan untuk menolak kehadirannya, akan langsung berdiam diri. Beda dengan sang istri, suami biasanya langsung menampakkan kekecewaannya saat itu juga. Tentunya antara satu suami dengan suami lainnya memiliki pola penyikapan yang berbeda. Sebagian darinya, sekalipun merasa tertekan, namun tidak menampakkan dan mengeluhkan kepada siapapun. Sementara sebagian lainnya, meskipun dia membisu, namun dirinya langsung mengekspresikan kekecewaan di wajahnya. Bahkan sampai tega meninggalkan sang istri yang baru saja melahirkan. Adapun sebagian lainnya lebih memprihatinkan lagi, menekan dan memaki sang istri dengan kata-kata tidak senonoh. Bahkan ada di antaranya yang sampai tega memukuli dan menceraikan istrinya. Seorang wanita menuturkan nasibnya di depan pengadilan. Saya menikah 15 bulan silam. Setelah berjalan selama 6 bulan, saya hamil. Beberapa hari sebelum melahirkan, suami saya berkata, "Engkau harus melahirkan anak lelaki untukku." Namun saat itu saya merasakan bahwa di rahim saya terdapat 2 atau 3 janin. Setelah beberapa hari, saya masuk ke rumah sakit dan melahirkan 2 anak kembar perempuan. Saya jelas amat berbahagia dengan kelahiran mereka sampai-sampai merasa diri saya terbang bersama para malaikat. Sewaktu suami saya datang menjenguk, saya memberitahukannya tentang kelahiran kedua anak perempuan kembar itu. Namun mukanya langsung merah padam dan segera keluar dari kamar yang saya tempati. Saya pulang ke rumah sementara kedua bayi perempuan saya masih menginap di rumah sakit. Tatkala suami saya pulang, saya memintanya untuk menjemput pulang kedua anak kami itu. Tapi apa yang saya dapatkan? Dirinya langsung berteriak di depan muka saya seraya mengharik. Tidak pantas seorang wanita melahirkan anak kembar perempuan. Setelah itu, ia meminta saya pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua saya. Sekarang saya menuntut cerai darinya. Seorang wanita bernama Fulana berkata kepada wartawan majalah Itilaat di lobi pengadilan, "Saya telah hidup bersamanya dalam suka maupun duka selama 21 tahun. Namun saya lebih memilih cerai darinya dan menyerahkan seluruh kebahagiaan hidup saya kepada seorang wanita asing yang sanggup melahirkan seorang anak laki-laki untuk suami saya." Wartawan tersebut mengatakan, dikarenakan kebingungan dan kegalauan, wanita tersebut mengguncang-guncangkan kepalanya seraya berkata, "Kebenaran ada pada dirimu. Saya tidak dapat melahirkan anak kecuali berjenis kelamin perempuan. Saya telah melahirkan untuknya 5 orang putri yang cantik, cerdas dan sopan. Anak-anak saya itu tak pernah sekalipun tertinggal dalam pelajaran dan tak pernah mengganggu ayah mereka. Apa yang harus saya lakukan? Allah belum memberi saya seorang anak laki-laki yang bisa mencegah suami saya menceraikan saya dan menikah lagi." Karakter dan akhlak buruk semacam ini amat disayangkan, banyak menjangkiti kaum suami. Berbagai kisah di masa jahiliyah yang bisa dijadikan semacam peringatan bagi kita, pada umumnya berkisar pada keluhan kaum lelaki terhadap keberadaan kaum wanita di tengah-tengah mereka. Tatkala istri mereka melahirkan seorang anak perempuan, mereka begitu terpukul, terhina dan merasa malu. Allah berfirman, "Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya cerita yang sampai kepadanya. Apakah ia akan memelihara dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." Quran Surat An-Nahl, ayat 58-59. Syariat Islam jelas memerangi pemikiran sesat dan menyesatkan tersebut. Menurut Islam, keberadaan laki-laki dan perempuan sama saja. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik anak adalah perempuan yang lemah lembut, rajin, periang, mudah menangis dan berkah." Rasulullah juga menyabdakan,
Dari keberkahan wanita adalah terjaga keperawanannya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menghidupi 3 orang anak perempuan atau 3 orang perempuan, dirinya berhak mendapatkan surga." Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana kalau 2?" Rasul menjawab, "2 orang." Sahabat kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 1?" Rasul kembali menjawab berkata, "1 orang. Apabila wanita itu membawa keburukan, mustahil Allah menjadikan keturunan Rasulullah melalui putri suci beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra." Wahai Tuan yang terhormat dan mengaku intelek serta berbudaya, buanglah jauh-jauh segenap pikiran yang sesat dan menyesatkan itu ke keranjang sampah. Pikirkanlah segenap hal yang baik-baik seputar perbedaan laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas sama-sama mulia dan sama-sama manusia yang selalu berusaha mencari kesempurnaan eksistensinya. Anak perempuan yang dididik dan diasuh dengan baik, kelak akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Lebih dari itu, ia akan menjadi orang yang membanggakan kedua orang tuanya. Sesungguhnya, anak perempuan memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki laki-laki. 1. Rata-rata anak perempuan memiliki karakter nan lembut dan penyayang. Ia akan tetap menjalin hubungan yang erat dengan kedua orang tuanya sekalipun sudah menikah. Sementara anak laki-laki setelah menikah akan hidup di rumahnya sendiri, sehingga menjadikan hubungannya dengan kedua orang tuanya melonggar. 2. Anak perempuan jarang keluar rumah dan lebih sedikit mengeluarkan biaya ketimbang anak laki-laki. Anak perempuan tidak akan tinggal berlama-lama di rumah orang tuanya. Adapun anak lelaki akan tinggal relatif lebih lama. Bahkan tak jarang sampai akhir hayatnya, anak lelaki tetap meminta bantuan kedua orang tuanya. Bagi anak lelakinya, kedua orang tua harus menyiapkan biaya untuk melanjutkan sekolah, mencarikan pekerjaan, dan membantu menafkahi keluarga sewaktu dirinya menunaikan wajib militer. Bahkan kedua orang tuanya juga harus mencarikan jodoh ke sana kemari, membelikan perlengkapan pernikahan, dan menyiapkan mas kawin untuk calon istri anaknya. Tidak hanya selesai sampai di situ, setiap kali membutuhkan uang, dirinya akan kembali menemui orang tuanya. 3. Kalau kedua orang tua tidak membeda-bedakan anak-anak mereka antara laki-laki dan perempuan, serta bersikap ramah dalam memperlakukan menantu masing-masing, niscaya mereka akan mendapat penolong yang baik dan bermanfaat sewaktu tertimpa kesusahan. Ketentuan jenis kelamin dalam proses melahirkan bukan berada di bawah kemauan wanita, sehingga suami dapat memprotesnya kalau kemudian terlahir anak perempuan. Atau, mungkinkah dalam hal ini seorang istri memprotes dan menuduh salah suaminya? Pada dasarnya, persoalan ini terkait langsung dengan kehendak Allah. Apabila Allah menginginkan yang terlahir adalah anak lelaki, keduanya akan segera mendapatkannya. Begitu pula sebaliknya. Sebagian ahli medis berkeyakinan bahwa jenis dan cara makan ibunya di bulan pertama dan kedua berpengaruh langsung terhadap jenis kelamin anak yang dikandung. Mereka mengatakan bahwa makanan khusus yang dikonsumsi sang ibu dapat menentukan jenis kelamin yang diinginkan. Dengan demikian, sebaiknya setiap orang yang menginginkan kelahiran anak lelaki berkonsultasi dengan para ahli kandungan. Seorang lelaki intelek dan berbudaya tentu akan senantiasa menghindari kesedihan dan kekecewaan tatkala mendengar istrinya melahirkan anak perempuan. Sebaliknya, malah dirinya akan bersuka cita dan bersyukur kepada Allah terhadap karunia-Nya itu. Lebih baik lagi, ia menghadiahi istrinya sesuatu di hadapan banyak orang sebagai bukti kebahagiaannya. Dirinya harus bergembira sewaktu istrinya melahirkan. Kalau menjumpai istri tenggelam dalam kesedihan, tampakkanlah rasa cinta dan sayang Anda. Sertakan pula bukti yang kuat kepadanya tentang tidak adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan. Kalau perlu, katakan kepadanya bahwa Anda lebih menginginkan anak perempuan ketimbang anak lelaki. Anda tidak boleh membiarkan siapapun menghina anak perempuan atau orang-orang yang melahirkan anak perempuan. Tujuannya agar pemikiran sesat dan menyesatkan yang tumbuh subur pada masa jahiliyah dan tersebar luas di kalangan orang-orang dungu akan terhapus. Seseorang memberitahukan seseorang lainnya yang saat itu tengah duduk bersama Rasulullah bahwa istrinya telah melahirkan. Seketika itu pula mukanya langsung berubah.
Rasulullah berkata kepadanya, "Apa yang terjadi dengan dirimu?" Ia menjawab, "Baik-baik saja." Rasul kembali berkata, "Katakanlah." Kemudian ia berkata, "Sewaktu saya keluar rumah, istri saya sedang dalam proses persalinan. Terus, saya diberitahukan bahwa istri saya telah melahirkan seorang perempuan negro." Seketika itu Rasulullah bersabda, "Bumi akan mengagungkannya, langit akan menaunginya, dan Allah akan mencurahkan rezeki. Ia akan menjadi wewangian yang kamu cium."